Siap, Bung. Masalahnya ini KTP dibikin susah, ini gimana ceritanya ini kan, KTP dibikin susah, jadi yang memang KTP Jakarta tapi tinggalnya di luar Jakarta, entah Bodetabek gitu kan. Nah, menurut Pak Eka ini gimana? Kan sedangkan masih, kalau polisi kan masih Metro Jaya lah, bukan Jabar apa Banten gitu, masih lingkup Metro Jaya padahal gitu. Kalau misalnya ini kan juga kalau lingkup TNI kan masih ini apa ya, lupa aku. Pokoknya warna hijau gitu lah Bang ya. Coba. Ini pertanyaannya tapi tentang kalau apa? misalnya ini kan masih lingkup Jabodetabek. Tapi kalau secara kan kayak Polda Metro Jaya. Tadi KTP. Sedangkan kayak Polda Metro Jaya tuh Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kan. Ini yang tinggal di Bekasi pada KTP. Iya. Waduh, diblokir. Itu kayak Bapak menyalahgunakan apa? Kok bisa sampai diblokir begitu? Ya satu, saya pernah ya ketemu kelurahan gitu kan. Ada de jure, ada de facto. Oh, ini nanti kita bahas bersama-sama dengan Pace. Iya. Lanjutkan. Ya, jadi ada istilah de jure, ada de facto gitu. De facto itu artinya kayak misalkan Mas Dadang. De facto. Ya, dilanjut lagi. Iya, jadi saya pernah nanya sama kelurahan ya. Ada istilah de jure, ada istilah de facto, Pak. Iya. Jadi kalau de jure itu artinya secara data kita di Jakarta, tapi secara de facto dia ada di luar Jakarta. Artinya tidak kesesuaian kan kata si kelurahan tadi gitu kan. Cuman saya nggak tahu namanya kelurahannya. Mungkin kelurahan itu saudara Bapak mungkin. Oh enggak. Saya juga nggak kenal. Kayak saya nih, saya punya anak nih. Untuk bikin akte nih. Saya sebenarnya jadinya kelabakan ini. Jadi anaknya itu langsung bikinin KTP apa gimana? Anak. langsung Iya, jadi kan anak itu kan harus punya akte, Pak. Oh, iya. Nah, jadi akte itu ya akte itu, jadi untuk membuat akte anak harus punya KTP emak sama bapak gitu kan. Nah, ya tentu. Nah, tentu kan. Nah, sedangkan gimana akte bisa keluar akte anak sedangkan akte bapak di blokir gitu kan. Ya kalau menurut saya mah nggak usah lah ada istilah blokir-blokiran, emang apa gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan emang dana bansos gitu ya, karena ada orang yang tinggal di Bekasi dapat dana bansos dari Jakarta, ya kan kita punya RT RW gitu ya. Nih cek nih bener kan nih orang yang KTP-nya Jakarta gitu ya, tinggalnya di Bekasi, apakah dia masih tinggal di Jakarta? Kalau ini ya bansosnya aja di nonaktifin, nggak usah KTP-nya ya kan. Kalau KTP dia nonaktifin kan nanti Pak Dadang misalkan mau bikin SIM gitu ya, punya SIM kan? Ada. SIM Bapak apa aja? ABC. Udah kayak sirup ya berarti ya. Ini baterai kayak baterai SIM Bapak nih, ada baterai ABC gitu kan. Iya. Nah, ya jadi kalau pakai nonaktif segala kan ya sekarang kan kasihan ya. Nah, kan tujuan pemerintah ya kita harusnya mempermudah rakyat gitu kan, bukan mempersulit rakyat. Kita mau bikin SIM nggak bisa gitu kan, kita mau perpanjang SIM nggak bisa. Terus ya sebenarnya sih kalau menurut gue sih ya udahlah, nggak ada istilah blokir-blokiran, kecuali kalau baksosnya yang dinonaktifin sih nggak masalah. Misalkan nih orang orang warga butuh baksos gitu, bansos, bantuan sosial, tapi dia tidak tinggal di Jakarta, ya udah bolehlah dinonaktifin, tapi walaupun dia tinggal di daerah gitu ya, walaupun KTP Jakarta ya sah-sah aja sih kalau menurut gua. Jadi menurut Pak Eka, menurut Bung Eka ini ya keberatan atau tidak kira-kira nih? Dinonaktifin? Ya keberatan sekali lah Pak. Keberatan. Jadi apakah akan solusi dari RT, kan waktu itu Bung Eka pernah cerita kalau misalnya harus pindah nih, harus pindah kan, harus entah mau pindah ke Jakarta atau KTP-nya yang harus ke Bekasi gitu. Jadi dari Bung Eka ini gimana untuk mencari solusi dari
dipertanyakannya data kependudukan yang katanya diblokir gitu kan. Nah gimana, ayo. Oh gimana tadi dia tinggal di? Ya ntar kan kata RT-nya mau balik tinggal di sini lagi, atau KTP-nya dirubah ke Bekasi aja sesuai domisili gitu. Ya. Jadi gimana planningnya Pak Eka, Bung Eka? Ya sekarang kita lihat aja gitu. Kayak misalkan kalau orang itu punya tinggal di Jakarta gitu kan, ya